Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, ternyata setelah kita telusuri dan juga menjelang mundurnya Pak Jokowi ini, kemudian muncul sekali fakta-fakta yang bikin kita miris memang. Selama 10 tahun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu bukannya kemajuan untuk bangsa ini, tapi malah kerusakan. Itu menjadinya kalau dulu kan ada buzzer selalu ngomong bahwa 10 tahun ya presiden yang lain ngapain aja karena semua dikerjain oleh Jokowi kan gitu. Ternyata datanya nggak seperti itu. Sekarang ini per Juni ini saja itu sudah ada 32.000 buruh yang pekerja lah yang di PHK gitu ya, dan terbanyak itu di Jakarta. Ini kota besar ya Bung Rocky. Dan kemudian data BPS yang dilansir oleh Kompas itu menarik. Era Jokowi dengan era SBY lah setidaknya terakhir. SBY terakhir meninggalkan jabatannya itu pada waktu itu periode terakhirnya itu serapan tenaga kerjanya sampai 15-an juta sektor informalnya. Kemudian era periode pertama Jokowi itu turun jadi tinggal 8 juta, dan ini ketika Jokowi meninggalkan jabatannya tinggal 2 juta. Data pemerintah ini Bung Rocky, data BPS ini. Ya, itu dalam film X Factor itu dulu disebut The Truth is Out There. Yang benar itu memang yang tidak kelihatan tuh di awan-awan itu, dan yang disembunyikan itu yang kemudian muncul ketika cuaca mulai memperlihatkan kecapean dia. Cuaca terlalu fatigue, terlalu lelah untuk menyimpan kebenaran, maka mulai dibuka. Termasuk Kompas akhir-akhir ini mulai membocorkan hal yang sebenarnya dia tahu dari awal kan. Kan kita lihat bagaimana Kompas memanipulasi opini publik, terus-menerus mengatakan likability. Sampai semester lalu pun Kompas masih promosikan bahwa kesukaan pada Jokowi tinggi sekali, itu elektabilitasnya dia masih mampu untuk 3 periode. Akhirnya Kompas mulai sadar bahwa ada yang sebetulnya lebih jujur itu, yaitu keadaan real ekonomi kita tuh. Nah, ketika keadaan real itu mulai terlihat, PHK di mana-mana, mungkin udah 50.000 PHK di Pulau Jawa tuh, daya beli menurun, nilai tukar petani tidak lagi ekonomis tuh. Baru Kompas mulai mempersoalkan. Ini kan tradisi Kompas tuh, di ujung kekuasaan baru mulai ngomong kritis tuh. Beda dengan Tempo. Tempo itu hajar terus dari awal tuh. Jadi posisi-posisi jurnalis ini yang sebetulnya memperlambat kita untuk mengerti keadaan. Kan mestinya Litbang Kompas itu memberitahu, iya, dari awal kita tahu bahwa terjadi deindustrialisasi, terjadi pelemahan daya beli. Itu yang disembunyikan oleh Kompas, karena Kompas dulu pendukung Jokowi. Jadi kemunafikan juga kita mesti jujur mengatakan bahwa itu sebuah disebabkan oleh lembaga-lembaga survei yang disewa oleh negara, termasuk mainstream jurnalis ini kan. Jadi sekali lagi udah terjadi, dan betul memang selalu luka itu mulai terasa atau mulai bisa dinyatakan terbuka ketika mulai busuk itu kan, ada bau luka kan. Nah, luka-luka yang disembunyikan di bawah karpet Jokowi itu mulai terbuka hari-hari, terutama soal numbers, figur-figur makroekonomi itu. Jadi kita mulai melihat bahwa memang ada masalah yang akan dibebankan pada Presiden Prabowo nanti itu. Nah, itu juga pentingnya kita terangkan bahwa Prabowo punya hak untuk mengatakan bahwa memang saya dalam kekuasaan, tetapi briefing tentang ekonomi itu terbatas pada beberapa orang yang ditunjuk langsung oleh Jokowi untuk memanipulasi kondisi sosial kita kan. Jadi saya kira itu supaya fair, kita mesti beritahu bahwa semua kejahatan Jokowi itu juga ikut disembunyikan oleh media-media yang disogok oleh kekuasaan, yang mengasuh legitimasi Jokowi yang palsu itu. Nah, saya mulai dengan semacam kejengkelan ya, nggak apa-apa ya.